Bayangkan, sore yang tenang di sebuah masjid kecil tiba-tiba berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Seorang pria berpakaian pendeta muncul di gerbang. Kalung salib menggantung di dadanya, dan di tangannya seekor anjing jinak berdiri patuh. Semua mata tertuju padanya. Sunyi, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti, kejadian itu bukan sekedar tentang perbedaan, melainkan tentang bagaimana kemanusiaan berbicara lebih keras daripada prasangka. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah nyata yang penuh makna dan inspirasi kehidupan. Di sini kita belajar melihat dunia dengan hati yang tenang dan pikiran terbuka. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menyentuh yang bisa menuntun kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan penuh kasih. Sore itu, sinar matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Di halaman Masjid Al-Ikhlas, beberapa remaja masjid sedang duduk melingkar di bawah pohon mangga besar. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan suara azan dari kejauhan. Mereka baru saja selesai mengatur jadwal kegiatan bakti sosial minggu depan, program rutin yang mereka jalankan untuk membantu warga sekitar tanpa memandang agama maupun status sosial. Di tengah obrolan santai itu, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan pagar masjid. Para remaja saling berpandangan. Mobil sedan berwarna abu-abu berhenti perlahan, lalu pintunya terbuka. Seorang pria turun, berusia sekitar 50-an, berwajah teduh namun asing bagi mereka. Ia mengenakan kemeja hitam, celana panjang rapi, dan di lehernya tergantung kalung salib berkilau, tertimpa sinar senja. Namun yang membuat semua mata membelalak bukanlah sosok pria itu, melainkan hewan kecil di tangannya. Seekor anjing berwarna coklat muda, jinak dan bersih, berjalan pelan di sisinya. Suara bisik-bisik segera terdengar dari arah teras masjid. "Loh, itu pendeta ya?" "Iya kayaknya, tapi kok bawa anjing ke masjid?" Beberapa jamaah yang duduk di serambi memandang dengan canggung. Ada yang tampak heran, ada pula yang langsung berdiri dengan wajah bingung. Situasi yang semula tenang berubah menjadi kikuk. Di tengah tatapan ratusan mata, pendeta itu tetap melangkah perlahan, menuntun anjingnya menuju halaman depan masjid. Ketua remaja masjid, seorang pemuda bernama Fikri, segera berdiri. Ia bukan hanya dikenal sebagai anak yang sopan, namun juga bijak dalam bersikap. Dengan langkah tenang, ia menghampiri pria itu, sementara teman-teman yang menatap khawatir dari kejauhan. Fikri menundukkan kepala sedikit dan memberi salam sopan. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" "Selamat sore juga, Nak. Nama saya Samuel, Pendeta Samuel. Saya dengar di sini ada komunitas remaja masjid yang sering berdiskusi lintas agama dan melakukan kegiatan sosial. Saya datang untuk bersilaturahmi. Semoga tidak mengganggu." Fikri menatapnya sejenak. Kalimat itu terdengar tulus. Tapi ia sadar situasinya cukup sensitif. Seorang pendeta datang ke masjid dan membawa anjing pula. Ia mengatur napas, lalu menjawab dengan tenang. "Tentu tidak mengganggu, Pak. Hanya saja, mungkin anjingnya bisa ditambatkan dulu di luar pagar agar tetap sesuai adab di lingkungan masjid." Pendeta Samuel tampak sedikit terkejut, lalu mengangguk pelan. "Oh, tentu. Maaf, saya tidak membaksud tidak sopan," katanya seraya menepuk kepala anjingnya dengan lembut. Ia kemudian menambatkan tali kecil di pagar, memastikan hewan itu aman dan tidak mengganggu siapapun. Setelah itu, ia kembali menghampiri Fikri dan para remaja. Suasana yang semula tegang perlahan mencair. Jamaah lain yang sempat menatap curiga mulai menurunkan pandangannya. Fikri mengajak Pendeta Samuel duduk di teras. Ia mempersilahkan dengan sopan sambil berkata,
Kami senang Bapak mau datang. Jujur, ini hal yang jarang terjadi. Silahkan Pak, mari kita ngobrol santai saja. Pendeta Samuel lega. Di wajahnya tampak kehangatan, seolah beban yang tadi menegangkan hatinya kini luruh. Ia menatap sekeliling masjid dengan kagum. Arsitektur sederhana, dinding putih, dan suara anak-anak mengaji dari dalam membuat suasana terasa damai. Saya sering lewat sini. Masjid ini selalu tampak hidup. Saya penasaran, apa yang membuat anak-anak muda bisa begitu aktif di sini? Pertanyaan itu menjadi pembuka dari pertemuan yang tak disangka. Para remaja yang semula diam mulai ikut duduk, mendengarkan. Sore itu, sebuah percakapan lintas keyakinan akan segera dimulai. Dimulai dari rasa ingin tahu dan mungkin berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih besar, rasa saling memahami. Di teras Masjid Al-Ikhlas, suasana sore itu mulai terasa hangat kembali. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah, sementara bayangan pohon terembesi menari-nari di halaman. Namun di hati sebagian orang yang menyaksikan kejadian tadi, masih tersisa rasa heran, bahkan sedikit curiga. Bagi sebagian jamaah, kehadiran seorang pendeta di lingkungan masjid bukan hal yang lazim, apalagi ketika ia datang sambil membawa seekor anjing. Beberapa orang tua yang duduk di serambi belakang tampak berbisik pelan. Ada yang menatap dengan dahi berkerut, ada pula yang diam saja, namun pandangannya penuh tanya. "Pendeta ke masjid, buat apa ya?" tanya salah satu bapak paruh baya. "Katanya mau berdiskusi dengan anak-anak remaja," jawab yang lain. Semoga niatnya baik," ucap yang lain lagi dengan nada setengah cemas. Sementara itu Fikri berusaha menjaga suasana tetap tenang. Ia tahu benar, situasi seperti ini bisa dengan mudah disalahartikan. Maka ia memilih untuk menunjukkan sikap terbaik, sikap yang diajarkan Rasulullah, menghormati tamu, siapapun dia, tanpa melihat latar belakang. "Bapak mau minum dulu?" tanya Fikri dengan senyum tulus. "Oh, tentu. Terima kasih, Nak," jawab pendeta Samuel. Salah satu remaja segera berlari ke dalam, mengambil segelas air putih dan meletakkannya di hadapan tamu mereka. Pendeta itu menatap gelas itu sejenak, lalu berkata lirih, "Saya tidak menyangka. Saya disambut dengan ramah di sini. Jujur saya sempat ragu datang ke masjid. Saya khawatir orang akan salah paham. Tapi saya ingin mencoba membuka pintu dialog. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan prasangka, bukan?" Fikri mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kami di sini belajar untuk melihat manusia dari niat dan perbuatannya, bukan dari label atau perbedaan keyakinan. Lagi pula, masjid ini terbuka untuk siapapun yang ingin berbuat baik." Ucapan itu membuat hati pendeta Samuel bergetar. Ia memandang sekeliling masjid, sederhana tapi hangat. Anak-anak kecil berlarian di halaman, ibu-ibu sibuk mengatur jadwal pengajian, dan para remaja yang tersenyum tulus tanpa rasa takut. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang penuh kedamaian, bukan di tengah tembok perbedaan. Namun tidak semua orang merasakan hal yang sama. Beberapa jamaah senior mendekat dengan langkah hati-hati. Salah satunya Pak Usman, seorang tokoh tua di lingkungan itu yang dikenal tegas. Ia menghampiri Fikri dengan suara rendah namun mantap. "Fikri, siapa tamu ini?" "Ini pendeta Samuel, Pak. Beliau datang untuk berdiskusi dan bersilaturahmi." "Pendeta di masjid. Kamu yakin tidak salah dengar?" "Insya Allah tidak, Pak. Beliau datang dengan niat baik." Pak Usman menatap pria itu sejenak lalu menghela napas panjang. "Saya tidak keberatan tamu datang. Tapi tolong jaga adab. Masjid adalah tempat suci. Anjing itu jangan sampai mendekat." Pendeta Samuel segera menunduk. "Maafkan saya, Pak. Saya sudah menambatkannya di luar pagar dan ia tidak akan masuk. Saya tidak ingin menodai kesucian tempat ini. Saya hanya ingin berbincang dengan anak-anak muda di sini. Saya ingin memahami.
Nada suaranya tenang, namun mengandung kesungguhan. Pak Usman menatapnya lebih lama, lalu tersenyum tipis. Baiklah, kalau niatnya baik, silahkan duduk. Tapi ingat, jagalah sopan santun. Kami di sini terbuka, tapi tetap berpegang pada aturan. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargainya, balas Pendeta Samuel sambil menunduk hormat. Setelah itu suasana berubah. Ketegangan yang sempat terasa perlahan memudar. Jamaah lain yang tadinya menatap canggung mulai melanjutkan aktivitasnya. Anak-anak kecil yang sempat berhenti bermain kini kembali tertawa. Bahkan beberapa remaja yang semula ragu kini ikut mendekat dan duduk melingkar di teras penasaran dengan sosok tamu mereka. Pendeta Samuel menatap mereka dengan mata berbinar. Saya senang bisa bertemu kalian. Saya sudah lama ingin berbincang dengan anak muda Muslim. Dunia sering salah paham tentang hubungan antar agama. Saya pikir kalau kita bisa saling mengenal sejak muda, maka benih-benih kedamaian akan tumbuh lebih cepat. Kata-katanya begitu lembut, tapi penuh makna. Fikri mengangguk, merasa seolah mendengar pantulan dari apa yang selama ini ia yakini. Ia pun menjawab, "Itu juga yang kami pikirkan, Pak. Kami di sini belajar bahwa Islam mengajarkan kasih sayang untuk semua. Tidak ada larangan untuk berdialog selama niatnya baik." Sore pun beranjak menjadi senja. Suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Pendeta Samuel menatap langit yang perlahan berubah oranye kemerahan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Indah sekali suara azan itu. Saya sering mendengarnya, tapi baru kali ini saya benar-benar merasakannya menyentuh hati." Fikri mensenyum. "Itu panggilan untuk sholat, Pak. Nanti setelah kami sholat maghrib, kita lanjutkan diskusinya. Kalau Bapak tidak keberatan, bisa menunggu di teras. Kami akan segera kembali." Pendeta itu mengangguk dengan hormat. "Tentu, Nak. Silahkan. Saya menunggu di sini." Saat para remaja masuk ke dalam masjid untuk berwudu, Pendeta Samuel duduk diam di teras. Ia memandangi jamaah satu persatu dengan rasa kagum. Ketika azan selesai dan imam mulai mengimami sholat, ia menunduk dalam diam. Di dalam hatinya timbul rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia datang dengan perasaan canggung, tapi kini ia merasakan sesuatu yang baru, ketenangan. Nada dan intonasi empatis hangat dan lembut, sedikit melankolis, penuh harapan. Langit malam mulai menyelimuti halaman Masjid Al-Ikhlas. Suara jangkrik terdengar bersahutan dengan lembutnya lantunan doa para jamaah yang baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Lampu-lampu di teras masjid menyala temaram, menciptakan suasana hangat yang menenangkan hati. Pendeta Samuel masih duduk di bangku kayu panjang di teras, menunggu dengan tenang. Di sampingnya, anjing peliharaannya yang tadi diikat di pagar kini berbaring tenang, sesekali mengibas ekor. Ia menatap ke arah masjid yang kini mulai ramai kembali oleh suara remaja yang keluar setelah sholat. Fikri menghampirinya sambil tersenyum. "Terima kasih sudah menunggu, Pak. Mari, kita lanjutkan ngobrolnya. Kalau tidak berkenan, saya panggil teman-teman yang lain juga." "Tentu, Nak. Saya malah senang," jawab Pendeta Samuel dengan nada hangat. Tak lama beberapa remaja lain ikut bergabung. Mereka duduk melingkar di teras, sebagian masih memakai sarung, sebagian sudah menggulung lengan baju. Suasana menjadi santai, namun penuh rasa ingin tahu. Mereka penasaran, apa sebenarnya tujuan pendeta itu datang ke masjid sore tadi. Pendeta Samuel memulai pembicaraan dengan nada lembut namun penuh ketulusan. "Saya tahu mungkin kehadiran saya tadi agak mengejutkan, tapi izinkan saya bercerita sedikit," katanya sambil menatap mereka satu persatu. "Saya melayani di gereja yang letaknya tidak jauh dari sini. Setiap minggu kami sering membahas kegiatan sosial, membantu warga miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan.
Suatu hari saya mendengar kabar tentang remaja Masjid Al-Ikhlas yang sering turun ke jalan, membersihkan lingkungan, membagikan makanan, dan bahkan membantu korban banjir tanpa melihat siapa yang mereka bantu. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. Saya kagum. Karena hal seperti itu jarang saya lihat. Saya ingin tahu, apa yang membuat kalian begitu peduli, begitu aktif membantu tanpa membedakan siapa yang kalian tolong. Saya ingin belajar, karena menurut saya, inilah semangat yang dunia butuhkan, semangat kemanusiaan. Kata-katanya membuat suasana hening. Fikri dan teman-temannya saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa kedatangan pendeta itu dilandasi rasa kagum, bukan sekedar ingin berdiskusi formal. Salah satu remaja bernama Rizky bertanya pelan, "Jadi, Bapak datang ke sini untuk belajar dari kami?" Pendeta itu tersenyum. "Iya, saya yakin setiap agama mengajarkan cinta kasih, tapi kadang kita lupa mempraktikannya di dunia nyata. Saya ingin memahami bagaimana kalian menerapkan ajaran Islam dalam tindakan nyata seperti itu. Saya ingin melihat sisi Islam yang penuh kasih, bukan yang sering disalahpahami oleh orang luar." Fikri tersenyum. "Alhamdulillah, Pak. Sebenarnya kami juga hanya berusaha menjalankan apa yang diajarkan Nabi kami. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kami ingin menebar manfaat sekecil apapun itu." Pendeta Samuel menatap wajah para remaja itu dengan mata berbinar. "Luar biasa. Saya selalu percaya jika anak muda punya semangat seperti ini, masa depan bangsa ini akan penuh harapan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Dan saya juga ingin lewat dialog seperti ini, kita saling mengenal. Karena seringkali masalah muncul bukan karena perbedaan, tapi karena kita tidak saling memahami." Fikri mengangguk dalam-dalam. "Itu benar, Pak. Banyak orang saling menilai tanpa pernah duduk bersama. Padahal kalau kita mau saling mendengar, banyak hal baik yang bisa ditemukan." Beberapa remaja lain ikut menimpali. Salah satunya berkata, "Kadang kami juga mendengar cerita-cerita yang membuat umat berbeda saling curiga. Tapi kalau melihat Bapak datang dengan niat baik seperti ini, kami jadi sadar bahwa prasangka itu memang tidak ada gunanya." Pendeta Samuel tersenyum penuh haru. "Saya datang dengan sedikit rasa takut, Nak. Saya tidak tahu bagaimana saya akan diterima. Tapi saya percaya niat baik akan menemukan jalannya sendiri. Dan hari ini saya membuktikannya." Hening sejenak. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan yang terasa sampai ke hati. Fikri kemudian bertanya dengan sopan, "Kalau boleh tahu, Pak, kenapa Bapak membawa anjing tadi? Maaf, bukan karena kami berkeratan, hanya ingin tahu saja." Pendeta Samuel tertawa kecil, lalu menjawab jujur, Iya, ia memang selalu ikut kemanapun saya pergi. Namanya Bruno, sudah bersama saya sejak kecil. Saya bahkan tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah. Tapi saya benar-benar tidak tahu kalau dalam Islam anjing tidak boleh dibawa ke lingkungan masjid. Mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Fikri tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Pak. Kami paham. Justru kami berterima kasih karena Bapak mau menghormati dengan menambatkannya di luar pagar. Itu sudah lebih dari cukup." Percakapan itu membuat semua yang hadir merasa tenang. Tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada jarak. Yang tersisa hanyalah kehangatan, rasa hormat, dan ketulusan untuk saling belajar. Dari kejauhan, lampu jalan mulai menyala, menerangi halaman masjid yang kini sunyi dan damai. Fikri menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu berkata dengan lirih, "Mungkin malam ini sederhana, tapi saya merasa ada sesuatu yang besar terjadi. Perbedaan bukan lagi halangan, justru menjadi jembatan." Pendeta Samuel tersenyum penuh makna. Dan jembatan itu, Nak, dibangun dari niat baik dan hati yang terbuka. Malam semakin larut. Suara jangkrik dan gemericik air dari tempat wudhu berpadu menciptakan suasana damai. Di teras Masjid Al-Ikhlas,
Lampu neon kecil menerangi wajah-wajah yang tengah serius berbincang. Seorang pendeta dan sekelompok remaja masjid yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Setelah saling memperkenalkan diri, obrolan mereka semakin mengalir. Pendeta Samuel mulai bercerita tentang kehidupannya sebagai seorang pemuka agama. Ia tumbuh di keluarga sederhana, di mana ayahnya dulu seorang guru minggu dan ibunya seorang relawan sosial. Dari kecil saya diajarkan bahwa kasih itu universal, bahwa setiap manusia, apapun agamanya, pantas mendapat cinta dan hormat, katanya lembut. Dan saya selalu percaya bahwa ketika agama kehilangan kasih, ia kehilangan jiwanya. Maka saya datang ke sini bukan untuk berdebat, tapi untuk belajar bagaimana Islam menanamkan kasih itu di hati umatnya. Rizky yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Bapak tahu Pak, dalam Islam kami juga diajarkan bahwa semua manusia adalah saudara. Bukan hanya sesama muslim, tapi seluruh manusia. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, kami diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Pendeta Samuel tersenyum. Saya tahu ayat itu, indah sekali maknanya. Perbincangan pun mengalir ke berbagai topik, tentang cinta, kemanusiaan, bahkan tentang bagaimana media seringkali memperuncing perbedaan. Fikri bercerita tentang kegiatan sosial mereka, bagaimana mereka turun ke jalan membagikan nasi bungkus tanpa menanyakan agama siapa yang mereka bantu. Kadang kami bertemu warga non-muslim yang kaget karena kami datang, kata Fikri sambil tersenyum. Tapi kami selalu bilang, kami hanya ingin berbagi rezeki, tidak ada syarat apapun. Pendeta Samuel menatap kagum. Itulah yang seharusnya kita lakukan, menebar kasih tanpa pamrih. Dunia butuh lebih banyak anak muda seperti kalian. Sesaat, suasana terdiam. Semua menatap langit malam yang kini semakin gelap. Dalam hening itu, mereka menyadari sesuatu, bahwa mereka sedang duduk di dua sisi keyakinan yang berbeda, namun hati mereka berdetak dalam irama yang sama, irama kebaikan. Pendeta Samuel kemudian bertanya, "Nak Fikri, apa yang paling sulit dalam menjaga semangat ini? Karena saya tahu tak mudah berbuat baik di tengah dunia yang cepat menghakimi." Fikri menatap jauh ke arah lampu jalan yang berkelap-kelip. "Yang paling sulit, Pak, adalah menjaga niat. Kadang kita ingin dipuji, kadang kita ingin dianggap hebat. Tapi kalau niatnya untuk manusia, cepat sekali lelahnya. Kalau niatnya karena Allah, maka semua jadi ringan." Pendeta itu menatapnya dalam-dalam. "Indah sekali jawabanmu. Itu juga yang saya rasakan. Saat kita menolong orang karena Tuhan, maka kasih itu tidak mengenal batas." Percakapan itu berlangsung lama, seolah waktu berhenti di malam yang damai itu. Hingga akhirnya azan Isya menggema pelan dari masjid sebelah. Pendeta Samuel menatap jam tangannya, lalu tersenyum. "Sepertinya saya sudah mengganggu waktu istirahat kalian." "Tidak, Pak," jawab Fikri cepat. "Malam ini justru berharga bagi kami. Bapak datang membawa pandangan baru yang membuka hati kami." Pendeta itu berdiri pelan, menatap wajah-wajah muda di depannya. "Terima kasih. Saya datang dengan rasa takut tapi pulang dengan hati yang penuh hangat. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita." Fikri menyalaminya, lalu berkata, "Insya Allah tidak, Pak. Kita masih punya banyak hal baik yang bisa kita lakukan bersama." Di luar pagar, anjing kecil itu menatap majikannya dengan ekor yang berayun pelan. Samuel tersenyum sambil menepuk kepala hewan kesayangannya, lalu menatap masjid sekali lagi dengan rasa hormat yang mendalam. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan malam itu. Kehangatan dan makna yang tertinggal di Masjid Al-Ikhlas ternyata menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Suatu pagi, Fikri menerima undangan dari gereja kecil di ujung kota. Di sana tertulis, kegiatan bakti sosial bersama gereja dan remaja Masjid Al-Ikhlas. Ia terkejut sekaligus gembira.
Tanpa berpikir panjang, ia mengajak seluruh teman-temannya untuk hadir. "Ini kesempatan baik," katanya. "Kita bisa tunjukkan bahwa kebaikan itu tidak punya batas agama." Hari kegiatan pun tiba. Udara pagi terasa sejuk. Matahari memantul di kaca gereja yang sederhana. Di halaman gereja, tampak pendeta Samuel berdiri menyambut mereka dengan senyum hangat. "Selamat datang anak-anak Al-Ikhlas," sapanya. Fikri dan kawan-kawan membalas dengan salam dan senyum. Mereka bekerja bersama, mengangkat karung beras, membungkus makanan, membersihkan taman kota, dan membagikan sembako ke rumah-rumah warga kurang mampu. Tidak ada jarak, tidak ada tembok yang memisahkan. Hanya tawa, peluh, dan rasa persaudaraan yang nyata. Warga sekitar yang melihat pun tertegun. Seorang ibu berkata lirih, "Luar biasa ya, anak-anak masjid dan jemaat gereja bisa bekerja sama seperti ini. Andai semua orang seperti mereka, dunia pasti lebih damai." Pendeta Samuel menghampiri Fikri di sela kegiatan. "Nak, hari itu saya datang ke masjid dengan anjing di tangan dan banyak orang menatap dengan curiga. Tapi lihatlah hari ini, kita semua bisa berdiri di tempat yang sama tanpa rasa takut." "Benar, Pak. Terkadang Allah mempertemukan orang lewat kejadian yang tak terduga agar lahir kebaikan yang lebih besar." Mata pendeta itu berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Fikri. "Kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian mengajarkan pada saya arti persaudaraan sejati." Sejak saat itu, kerjasama antara dua komunitas itu terus berlanjut. Setiap bulan, mereka mengadakan kegiatan sosial bersama, membersihkan lingkungan, menanam pohon, mengunjungi panti jompo, hingga mengajar anak-anak jalanan. Semua dilakukan dengan satu niat, menebar kasih, bukan perbedaan. Kisah mereka pun menyebar luas. Media lokal menulis artikel berjudul, "Ketika Masjid dan Gereja Bersatu untuk Kemanusiaan." Banyak orang menonton, banyak yang terinspirasi. Bahkan beberapa sekolah mengundang mereka untuk berbicara tentang toleransi dan kerjasama lintas iman. Pendeta Samuel sering berkata dalam setiap kesempatan, "Hari itu, saya datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan hati canggung dan seekor anjing di tangan. Tapi saya pulang dengan hati yang dipenuhi cahaya." Dan bagi Fikri serta para remaja masjid, hari itu menjadi pelajaran berharga bahwa tugas seorang muslim bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan manusia. Karena kebaikan yang tulus akan selalu dikenang, bahkan melampaui batas perbedaan. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa iman sejati bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Pendeta Samuel datang dengan niat baik, dan remaja Masjid Al-Ikhlas menyambutnya dengan hati terbuka. Dari sana lahir persahabatan yang indah, yang menunjukkan bahwa cinta dan kasih bisa tumbuh dimanapun, bahkan di antara mereka yang berbeda keyakinan. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Justru di sanalah Allah menguji seberapa besar hati kita untuk memahami dan menghargai orang lain. Jadi, mari kita terus jaga kedamaian, tebarkan kebaikan, dan jadikan dunia ini tempat yang lebih lembut bagi semua makhluk. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang belajar tentang cinta dan toleransi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.